Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, puji Tuhan, kita lagi membahas kembali dengan, kalau di Lembaga Alkitab Indonesia menulis dengan perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ini Paulus mau menerangkan dia sendiri saja, kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kedagingannya, dan juga ya dengan apa yang ada pada dia semata-mata tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja dalam hidup dia, maka dia mengakui bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik dalam dirinya. Cuma punya kehendak tapi tidak bisa melakukan. Nah, Yesus pun pernah mengatakan jangan sampai daging kita lemah. Tubuh kita memang lemah, tapi jangan sampai roh kita ikut lemah. Nah, roh kita akan connect dengan Roh Kudus, saudara. Jadi ketika Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, roh kita kuat, roh kita akan mempengaruhi tubuh kita. Karena ada Roh Kudus yang sudah menjamah roh kita. Nah, kita harus berusaha, saudara, melawan kedagingan kita. Kita harus berpunya kehendak yang kuat, yang harus disertai, didukung, dipakai dengan Roh Kudus supaya kita menang terhadap keinginan kita sendiri, saudara ya. Tetapi firman Tuhan akan menjadi standar hidup kita. Firman Tuhan tidak akan pernah lalu. Semua akan berlalu, justru firman Tuhan tidak akan berlalu. Nah, kita pegang firman Tuhan itu, saudara. Ya, kita jadikan standar hidup kita, patokan karakter kita. Makanya tiap pagi engkau mulai dengan Tuhan, ada waktunya juga sore ini atau malam juga engkau dengan Tuhan. Jangan pelit-pelit waktunya dengan Tuhan. Karena engkau akan menyesal ketika semua itu akan tidak membuat engkau kuat ketika menghadapi masalah. Maka engkau akan jatuh dalam dosa. Sementara selama ini engkau sudah menjaganya. Jangan sampai engkau lalai. Jangan sampai engkau pada akhirnya jatuh gitu ya. Makanya perlu tiap hari makanan-makanan rohani yang bergizi. Nah, kita tetap akan kuat dengan firman. Kenapa? Karena benar akan tetap berbuah benar. Ya, memang kalaupun manusia jasmani kita tidak ada sesuatu yang baik, tapi kita izinkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Kita minta Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya. Maka kehendak-kehendak kita yang baik tadi akan dibekali lagi dengan firman Tuhan, dipush, didorong kita untuk melakukan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Puji Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Tuhan mengoreksi kami semakin dalam lagi, Tuhan. Bahwa seperti Paulus pun dalam keadaan sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang baik dari dirinya. Tetapi ketika dia undang Yesus, maka semua pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang membuat kami melakukan yang baik. Pribadi kami kecenderungannya jahat. Oleh sebab itu, tapi ada perbedaan ketika kami terima Engkau, ketika kami mengandalkan Engkau. Perjuangan demi perjuangan antara rohani yang baik dan yang jahat itu kami boleh menangkan untuk hal yang baik di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhir zaman ini banyak godaan untuk kami berbuat salah, untuk kami berbuat dosa. Banyak keinginan, inginnya begitu enaknya melakukan dosa, melakukan apa yang enak bagi daging. Tetapi Tuhan, kuatkan kami, Tuhan. Mungkin di depan mata penderitaan kami alami ketika mengikut Engkau, tetapi kami percaya waktu itu tidak lama lagi, waktu kesenangan dari Tuhan. Ada berkat Tuhan di dunia ini dan di sorga, Tuhan. Petrus pun pernah mengatakan bahwa kami telah mengiring Engkau, apa yang kami dapatkan. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan bahwa berkat di dunia ada berkali lipat, 100 kali ganda, dan ada berkat hidup kekal di sorga.
Itulah yang membuat kami yakin Tuhan, ketika orang kami semua sering membaca Alkitab, maka tawaran dunia ini yang jahat bisa kami kalahkan dengan firman Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Kami hanya punya iman sungguh kepada Engkau. Berkati seluruh umat manusia, berkati pemimpin-pemimpin bangsa, berkati rakyat yang ada, berkati seluruh pejabat-pejabat tingkat pusat, berkati seluruh pejabat tingkat daerah. Buat Indonesia kami juga berkati Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berkati seluruh menteri yang ada, berkati seluruh majelis hakim, jaksa, TNI, Polri, berkati juga akan mereka Tuhan, DPR, MPR Tuhan. Selalu kami percaya Tuhan memberkati semua dirut, BUMN dan semua yang berhubungan dengan kekayaan alam negara kami untuk membangun akan bangsa kami, dana-dana yang ada. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih buat seluruh kekayaan alam yang Kau berikan buat kami Tuhan. Berkati Tuhan mereka, oknum-oknum yang tidak baik, Tuhan perbaiki semua mereka Tuhan. Tuhan siapkan orang-orang yang terbaik Bapa. Berkati partai-partai yang ada, berkati Tuhan LSM yang ada, organisasi-organisasi rohani maupun non-rohani. Tuhan berkati Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, semua bupati atau wali kota, camat, RT RW, kelurahan, berkati Bapa. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada yang mengikuti acara ini. Tuhan berkati mereka, pendoa-pendoa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan berkati mereka dengan perbulan-perbulan doa yang ada. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Angkat tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih Yesus, penghiburan Roh Kudus saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Dan semua katakan amin.